Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Salam. Tuhan yang maha mengetahui setiap bisikan hati, yang menyaksikan pergulatan jiwa bahkan ketika dunia tertidur, yang mencatat setiap niat baik meski belum sempat terwujud. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang berusaha meniti jalan lurus hingga akhir zaman. Wahai saudaraku yang sedang mendengarkan dengan hati yang mungkin lelah, izinkan aku menyapamu dengan lembut, karena pembahasan ini bukan tentang menghakimi, tetapi tentang menguatkan, tentang satu kemenangan yang sering diremehkan manusia, namun sangat diagungkan oleh langit, yaitu menang atas nafsu. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, jika video atau tulisan ini terasa menenangkan hatimu, jangan lupa untuk subscribe, share, dan sebarkan kepada orang-orang yang mungkin sedang berjuang dalam diam, karena bisa jadi satu klikmu menjadi sebab hidayah bagi jiwa lain. Saudaraku, nafsu bukanlah musuh yang selalu berwajah buruk. Ia sering datang dengan wajah yang akrab, dengan suara yang terdengar rasional, dengan bisikan yang berkata, nanti saja, sekali ini tidak apa-apa, tidakkah ada yang melihat? Dan justru disitulah ujian itu bermula, karena nafsu tidak selalu mengajak pada dosa besar. Terkadang ia hanya mengajak untuk menunda kebaikan, menyepelekan taubat, dan merasa aman dari pengawasan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia lebih dekat kepada kita daripada urat leher. Artinya setiap kali engkau menahan dirimu dari keinginan yang dilarang, setiap kali engkau memilih diam daripada membalas, memilih sabar daripada melampiaskan, memilih menundukkan pandangan daripada memuaskan rasa ingin tahu, pada saat itulah langit mencatat satu kemenangan besar. Kemenangan yang mungkin tidak dirayakan manusia, tidak dipuji oleh dunia, tetapi membuat derajatmu naik di sisi Allah. Saudaraku, banyak orang mengira kemenangan adalah ketika kita mengalahkan orang lain. Padahal Rasulullah telah mengajarkan bahwa orang kuat bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. Dan ini berlaku pada semua bentuk nafsu, nafsu amarah, nafsu syahwat, nafsu ingin diakui, nafsu ingin dipuji, nafsu ingin membalas. Semuanya adalah medan jihad, dan inilah jihad yang paling panjang, paling melelahkan, namun paling mulia, karena musuhnya selalu bersama kita sampai mati. Saudaraku, ketika engkau sendirian di malam hari, ketika layar ponsel di tanganmu, ketika tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang engkau lihat atau pikirkan, dan engkau memilih untuk berhenti, menutup, dan mengalihkan dirimu kepada Allah, mungkin hatimu terasa kalah, tetapi ketahuilah di langit engkau sedang menang, karena Allah melihat pengorbanan itu, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh, karena menahan diri dari maksiat. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Allah bangga kepada hambanya yang meninggalkan dosa bukan karena tidak mampu, tetapi karena takut kepadanya. Dan inilah derajat yang tinggi, derajat orang-orang yang hatinya hidup. Saudaraku, jangan remehkan satu keputusan kecil untuk berkata tidak pada nafsumu, karena bisa jadi keputusan itu mengubah arah hidupmu, membuka pintu pertolongan Allah, dan menjauhkanmu dari dosa-dosa yang lebih besar. Sebab nafsu itu seperti api kecil, jika dibiarkan ia akan membesar, tetapi jika dipadamkan sejak awal, ia tidak akan melukai apapun. Dan Allah maha mengetahui siapa hambanya yang sedang berjuang, meski jatuh berkali-kali, meski taubatnya berulang, selama ia kembali dengan hati yang jujur, maka Allah tidak pernah bosan menerima. Saudaraku, jangan putus asa hanya karena engkau masih berjuang. Justru perjuangan itulah tanda bahwa iman masih hidup di dalam hatimu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang Allah mengangkat derajat orang yang menang atas nafsu, kita sedang berbicara tentang sunnatullah yang pasti, karena Allah tidak menilai rupa, harta, atau popularitas, tetapi Dia menilai hati dan amal. Dan amal yang paling berat timbangannya adalah amal yang dilakukan dengan melawan dorongan diri sendiri, sebab amal yang mudah dilakukan semua orang, nilainya biasa, tetapi amal yang dilakukan saat nafsu menarikmu ke arah sebaliknya, itulah amal yang mahal. Itulah amal yang membuat malaikat berhenti sejenak untuk mencatatnya dengan penuh kekaguman. Saudaraku, perhatikan bagaimana Al-Quran menggambarkan orang yang takut kepada Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Allah janjikan baginya surga sebagai tempat kembali. Artinya menahan nafsu bukan sekadar latihan moral, tetapi jalan langsung menuju kemuliaan abadi. Dan di dunia pun Allah angkat derajat mereka dengan cara yang sering tidak disadari.
Allah jaga kehormatannya. Allah beri ketenangan yang tidak bisa dibeli. Allah beri wibawa tanpa harus meminta. Karena hati yang menang atas nafsu adalah hati yang merdeka, tidak diperbudak oleh keinginan, tidak dikendalikan oleh dorongan sesaat. Saudaraku, banyak orang terlihat bebas, tetapi sebenarnya mereka adalah tawanan nafsu. Sementara orang yang mampu berkata cukup justru dialah yang paling bebas. Dan kebebasan inilah yang membuat Allah mempercayakan amanah lebih besar, karena Allah tidak akan memberi kemuliaan kepada hati yang masih dikuasai hawa nafsu, sebab nafsu yang tidak terkendali akan merusak apapun yang disentuhnya. Oleh karena itu ketika Allah melihat seorang hamba berjuang menundukkan nafsunya, meski pelan, meski sering jatuh bangun, Allah sedang menyiapkannya untuk sesuatu yang lebih tinggi, mungkin berupa kedewasaan, mungkin berupa hikmah, mungkin berupa peran besar dalam kehidupan orang lain. Saudaraku, jangan heran jika orang yang menjaga diri justru diuji lebih berat, karena ujian itu adalah cara Allah memurnikan dan meninggikan derajat, seperti emas yang dibakar agar menjadi murni. Demikian pula jiwa yang dilatih dengan menahan nafsu, semakin ia bersabar, semakin ia bersinar. Dan ingatlah, Allah tidak pernah menunda balasan tanpa alasan. Setiap kali engkau menahan diri, meski tidak ada hasil instan, sesungguhnya engkau sedang menabung di sisi Allah. Tabungan yang akan kembali dalam bentuk yang paling tepat, pada waktu yang paling indah. Saudaraku, mungkin hari ini engkau merasa lelah karena harus terus berkata tidak pada dirimu sendiri. Mungkin engkau merasa sendirian dalam perjuangan ini. Tetapi ketahuilah engkau tidak sendirian. Allah bersamamu, para malaikat mendoakanmu, dan setiap detik kesabaranmu sedang mengangkat derajatmu sedikit demi sedikit, seperti anak tangga yang tidak terasa saat dinaiki, tetapi tiba-tiba engkau sudah berada di tempat yang tinggi, dan di sanalah engkau akan menoleh ke belakang dan berkata, ternyata semua ini tidak sia-sia. Maka bersabarlah, teruslah melangkah, dan jangan berhenti hanya karena hari ini terasa berat. Saudaraku, sebagai penutup yang lembut untuk hati kita, mari kita sadari bahwa menang atas nafsu bukan berarti kita menjadi manusia tanpa keinginan, tetapi manusia yang mampu mengarahkan keinginannya kepada ridha Allah. Dan inilah keseimbangan yang indah dalam Islam, tidak mematikan jiwa, tetapi membersihkannya, tidak menindas diri, tetapi mendidiknya. Dan setiap pendidikan pasti butuh waktu, butuh kesabaran, butuh pengulangan. Maka jangan berkecil hati jika hari ini engkau masih berjuang, karena Allah mencintai hamba yang terus kembali, bukan yang merasa paling suci. Saudaraku, jika engkau jatuh, bangkitlah dengan istighfar. Jika engkau lemah, kuatkanlah dengan doa. Jika engkau tergoda, ingatlah bahwa satu penolakan kecil terhadap nafsu bisa mengangkat derajatmu di sisi Allah lebih tinggi daripada 1000 pujian manusia. Dan ingatlah pula bahwa dunia ini sementara, sementara kemuliaan di sisi Allah adalah abadi. Maka pilihlah kemenangan yang mungkin terasa pahit sekarang, tetapi manis selamanya. Dan sebelum kita berpisah, aku ingin mengajakmu sekali lagi, jika pesan ini mengetuk hatimu, jangan simpan sendiri, subscribe channel ini, share kepada saudara-saudara kita, karena bisa jadi di luar sana ada seseorang yang sedang hampir menyerah, dan kata-kata ini menjadi penguat terakhir baginya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mampu menang atas nafsu, sehingga Dia angkat derajat kita, bersihkan hati kita, dan kumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang sabar dan mulia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Terimalah setiap perjuangan kecil kami, dan jadikan ia jalan menuju ridhamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.